Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah amma Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, Majlis Muzakarah Masjid Ibu Parawaci yang kami hormati, kami muliakan, Naba wa Ma'ad rahimahullah. Baik, kita lanjutkan muzakarah kita. Maka baiknya terlebih dahulu kita memberikan rahmat kepada sanak kami kita, keluarga kita, mendengarkan masing-masing itu. Mungkin itu orang tua kita, guru kita yang telah berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita dari masing-masing mudah-mudahan menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kita surat Al-Fatihah. Mereka termulia Allah ampunkan dosa-dosanya, kesalahan kehilafannya, Allah angkat derajatnya, Allah libatkan semua ibadahnya, Allah jadikan kebenaran Rabbah menjadi jannah. Begitu pula kita mengharap pada Allah untuk membaca Al-Fatihah. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan dijadikan kita keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan saling saling. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan muzakarah kita, masih membahas surat kedua dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-21, yang rencananya nanti akan ayat sampai ayat 23. Tapi kita lihat lagi apakah cukup waktunya. Ini satu ayat satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-21 tadi sudah dibacakan oleh kawan kita Pak Badri. Allah katakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dulu di beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu saya sudah sampaikan manusia itu terbagi 3 golongan. Dimanapun kita, dimanapun manusia berada, pasti ada 3 golongan ini. Baik kita di Indonesia, di Tangerang, atau kita mungkin di daerah lain, di negara lain, pasti akan ada seperti ini. Baik itu manusia yang kafir, dan dulu sudah saya katakan, bahasa Allah itu kafir itu bahasa yang paling halus. Kafir dari kafaro atau kafir yang menghalang. Tapi hanya manusia, orang Indonesia saja yang dikatakan kafir, marah, mintanya diganti jadi non muslim. Padahal kalimat redaksi non muslim itu menghina. Non artinya bukan atau tidak, muslim, muslim artinya orang yang selamat, berarti yang tidak selamat. Allah sudah kasih untuk manusia, hambanya, bahasa yang indah. Kafir itu yang terhalang hatinya. Yang kedua ada kelompok munafik. Mereka beriman, mereka Islam, tapi mereka munafik. Dan yang ketiga ada orang-orang yang mukmin. Ini terjadi, ya, ini diterangkan oleh Allah dalam surat kedua, surat Al-Baqarah, dari ayat pertama sampai ayat yang sekarang ini 21, itu masih menerangkan tentang 3 golongan ini. Sebelumnya di ayat 20 dan mundur ke belakang lagi itu menerangkan, ya, itu menerangkan orang-orang munafik. Dan dulu pernah saya sampaikan, munafik di zaman Rasul itu adalah Abdullah bin Salul. Orang-orang munafik, mereka mengaku mengatakan Islam dan mengatakan bersyahadat, beriman, tapi perbuatannya malah memusuhi Islam. Baik, sekarang kita masuk kepada orang yang beriman. Tapi sebelum saya bahas nanti sampai ayat ke bawah, ini tadi di awal, sebelum-sebelumnya Alkitab saya sudah terangkan dan Allah sudah sampaikan dalam Al-Baqarah, diterangkan orang kafir sudah, orang munafik sudah, orang mukmin sudah menjadi satu, namanya manusia.
baik dia kafir, baik dia munafik atau mukmin, mereka tetaplah menjadi dinamakan manusia. Manusia bahasa Arabnya adalah An-Nas. Maka ada surat namanya surat An-Nas. Redaksi manusia, bahasa Arabnya manusia diambil An-Nas, asal katanya An-Nas itu nasia. Nasia itu artinya yang lupa. Maka manusia dikatakan An-Nas oleh Allah karena manusia pelupa. Pelupa bagaimana? Dulu tatkala manusia, kita semua dari orang pertama kali Nabi Adam alaihissalam sampai manusia nanti di akhir zaman, itu sudah ada yang namanya di alam ruh. Satu ruh semua bersatu, damai di alam ruh. Allah katakan, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Apakah saya Tuhanmu? Kita dulu dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, mereka dulu ruhnya mengatakan kita beriman kepada Allah, kita menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kami. Tatkala Allah ambil ruhnya, Allah masukkan ke dalam jasad, maka fanasia, maka lupa, ya, manusia lupa. Maka tatkala orang, ya, ingin mengucapkan untuk masuk Islam, itu redaksi bahasa Arabnya tidak menggunakan fi'il madi, kata lampau, tapi fi'il mudhari yang sekarang, yaitu redaksinya asyhadu, ya, saya bersaksi. Kenapa? Karena dulu pernah beriman, tapi sekarang telah mengucapkan, mengikrarkan masuk Islam kembali, mengatakan redaksi dengan fi'il mudhari atau yang sekarang, asyhadu alla ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Baik, kata Allah, ya ayyuhan nas. Allah bicara ini semua nih, mukmin, munafik, kafir. Wahai manusia, semuanya tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian, baik dia orang laki-laki atau perempuan, yang jelas dia masih 3 golongan ini. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, semua tanpa pengecualian, laki-laki atau perempuan, yang besar yang kecil, semua Allah katakan manusia. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Kalimat u'budu rabbakum, kalau kita baca Al-Qur'annya dari awal surat Fatihah sampai surat An-Nas, tatkala Allah memanggil An-Nas, wahai para manusia, itu redaksinya tauhid. Kalau Allah sudah mencakup kalimat manusia, ini semuanya nih. Dan ini bicara, Allah tidak pernah bicara tentang zakat. Wahai ya ayyuhan nas, aqimus shalah wa atuz zakah, tidak. Tapi tatkala Allah bicara untuk perintah, sholat, zakat, puasa, Allah redaksi dengan bukan menggunakan an-nas, tapi menggunakan amanu. Itu indahnya tuh Allah. Allah tidak tatkala bicara kepada untuk perintah, Allah gunakan redaksi bukan an-nas, tapi amanu, wahai orang yang beriman. Hanya dikhususkan orang mukmin. Aqimus shalah wa atuz zakah, sampai seperti Ramadan yang akan datang, Allah katakan redaksi untuk puasa, redaksi bukan ya ayuhan nas kutiba alaikumusiyam, bukan, tapi ya ayyuhal ladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Saya ulang kembali, tatkala Allah bicara tentang kepada memanggil manusia, tidak Allah bicara perintah untuk melaksanakan ibadah, zakat, puasa, dan seterusnya. Tapi tatkala Allah mengatakan manusia, karena semua mencakup, termasuk orang kafir, Allah memanggil, membicarakan mereka tentang tauhid dulu. Karena tauhid dasar. Sama seperti Nabi Muhammad tatkala menjadi seorang nabi dan rasul di umur 40 tahun, Nabi Muhammad pertama kali dakwah itu bukan sholat,
Isra dan Mi'raj terjadi atau perintah sholat 5 waktu itu terjadi di tahun 10 tahun kenabian. Berarti kurang lebih umurnya 50 tahun. Isra dan Mi'raj. Dulu pertama kali apa? Dulu pertama kali tatkala menjadi nabi, pertama kali dakwahnya adalah tauhid. Sama seperti ini. Karena manusia yang diajarkan waktu itu orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala. Rasul tidak mengajarkan ayo sholat, ayo puasa, tidak. Tapi tentang tauhid dahulu, tentang ibadah siapa Allah, zat yang maha hebat, termasuk harus kita ibadah kepada Allah, tunduk dan taat kepada Allah. Ya ayyuhan nas, sama seperti Allah mengatakan ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, ajak berpikir bagaimana, sama seperti khalaqakum. Manusia diajak berpikir bagaimana manusia secara umum, munafik atau kafir, mukmin itu bagaimana berpikir tentang kehebatan Allah yang menciptakan kita. Bukan kita saja, termasuk orang kafir pun Allah ciptakan. Allah katakan ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, sembahlah manusia, sembahlah Tuhanmu. Ya, redaksi semua nih. Kafir, munafik, mukmin. Sembahlah, ibadah, tunduklah kepada Allah, kepada Tuhanmu. Nah, kembali lagi ke bawah. U'budu, kalimat u'budu ini sembah asalnya berasal dari kalimat abdun, hamba. Maka kita manusia dikatakan kita abdun, hamba. Maka ada orang namanya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrauf dengan asmaul husna, dikatakan hamba. Kita menghambakan diri kepada Allah. Pekerjaan hamba menjadi ibadah, dikatakan menjadi ibadah. Asalnya abdun, perintah ibadah, menjadi pekerjaannya ibadah disebut. Jadi bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia. Ibadah itu bahasa Arab, sudah menjadi bahasa Indonesia ibadah. Wahai para manusia, Allah katakan, Allah panggil, u'budu, sembahlah, tunduklah kepada Allah, kepada Tuhanmu. Rabb itu Tuhan. Kembali ke bawah. Rabbun ini Tuhan. Maka sifat Allah adalah tarbiyah. Maka ada sekolah Islam dinamanya sekolah tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah itu diasal dari Rabbun. Ya, sekolah muasasah tarbiyah atau ma'had tarbiyah. Pondok pesantren ma'had tarbiyah misalnya Islamiyah. Tarbiyah itu asal katanya Rabbun, Tuhan. Dan sifat Tuhan adalah tarbiyah. Bukan Allah hanya menciptakan kita saja, bukan. Tapi Allah mentarbiyah kita, mendidik kita. Semenjak kita kecil sampai saat ini Allah didik kita, Allah jaga kita. Jangankan Allah yang menciptakan. Kita punya anak, orang tua kita melahirkan kita dididik sehebat mungkin. Sedangkan orang tua kita bukanlah yang menciptakan kita, hanya melahirkan saja. Tapi orang tua kita mendidik kita dengan cara hebat, sehebat-hebatnya, ya sampai dikatakan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk mencari rezeki agar anaknya menjadi orang yang soleh atau yang baik. Allah selain menciptakan kita, mendidik kita juga. Maka diturunkanlah para nabi dan rasul. Allah ajarkan melalui lisan nabi dan rasul itu bagaimana yang baik, perkara yang baik, dan bagaimana perkara yang buruk. Bagaimana kalau seandainya baik, Allah puji, Allah angkat derajat, Allah masukkan surga. Begitu juga kebalikannya, tatkala ada orang yang tidak baik, ya, durhaka kepada Allah, maka dulu sudah ada ceritanya di dalam Al-Quran. Dari zaman Nabi Adam ada orang yang baik dan yang tidak baik. Salah satunya ya adalah anak Nabi Adam alaihissalam tatkala itu membunuh siapa? Qabil dan Habil.
Selanjutnya lagi dilanjutkan oleh Nabi Nuh alaihissalam setelah Nabi Idris, Nabi Nuh. Ada pula orang yang baik pengikut Nabi Nuh, pun ada juga orang yang tidak baik yang keluarga Nabi Nuh sendiri, anaknya sendiri. Maka terkadang kita tidak heran, kenapa sih kok Ustadz, Kiai, Habib anaknya nakal bener? Ya, kan bapaknya Ustadz. Karena pertama ilmu tidak mewarisi. Yang mewarisi itu adalah harta. Harta bisa kita wariskan, tapi ilmu dan akhlak tidak bisa kita wariskan. Hanya kita berikan jalan untuk menjadi orang baik dan orang yang pintar. Kenapa sih orang soleh anaknya tidak baik? Ini pengulangan cerita sebenarnya. Jangan heran, jangankan orang ustadz, kiai, habib, ya. Dulu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun ada anaknya yang tidak baik. Kok kenapa sih orang baik dapat suaminya jahat bener, perempuan soleha tapi dapat suami jahat bener? Jangan heran, pengulangan cerita. Nah, kata Allah, wa nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Aku ceritakan kepada kalian, wahai manusia, kata Allah, cerita-cerita yang paling hebat. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad yang ada di dalam Al-Quran itu cerita-cerita yang hebat yang akan terulang sampai hari kiamat, tapi lebih ringan kejadiannya. Kenapa perempuan yang soleha dapat suami yang tidak baik? Dulu sudah ada. Siapa? Asia, istri Fir'aun. Gimana nggak terkenalnya Fir'aun? Istrinya soleha, suaminya sebejat-bejatnya tuh orang. Fir'aun tatkala bermimpi dan mentafsirkan oleh dukun-dukunnya kerajaan akan runtuh oleh seorang anak laki-laki dari Bani Israel, itu Fir'aun memerintahkan bala tentaranya dan dia sendiri itu bukan membunuh anak kecil saja, anak bayi, bukan, tapi redaksi Allah Pak, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Itu kalimat yuzabbih. Kalau membunuh saja itu yazbah, tapi yuzabbihu itu memotong kecil-kecil. Kalau bahasa kita sekarang memutilasi. Bayangkan anak baru lahir potong cacak-cacak tuh, saking gegetannya Fir'aun pada Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaannya. Punya istri soleha benar. Jangan ditanya Asia, salah satu wanita yang bukan nabi dan rasul dan termasuk yang masuk surga, hidup di lingkungan Fir'aun. Maka ini pengulangan cerita, ya. Dulu sudah ada. Kenapa sih saya punya teman kok berkhianat kepada saya? Sudah ada. Allah ceritakan munafik di golongan kita. Kenapa sih misalnya orang Islam tapi tidak mendukung tentang Islam? Sudah ada pengulangan cerita semua. Baik, kembali lagi. U'budu rabbakum. Rabb itu Tuhan, sifatnya tarbiyah, mendidik manusia. Karena Allah yang menciptakan, pastilah Allah yang akan mendidik bagaimana orang ini menjadi orang terbaik. Dulu tatkala Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi, mengatakan Allah itu Rabbun, sama seperti orang kafir Quraisy tatkala itu. Rabbi, Tuhanku, Rabbi, ya. Ini orang kafir Quraisy mencemoohkan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, Tuhan kamu namanya siapa? Kan Rabb artinya Tuhan. Tuhanmu namanya siapa? Tuhan kita, kata orang kafir Quraisy, nama Tuhan kita nih kan kita sering mempelajari sejarah. Di kota Mekah atau di Ka'bah, di dalam Ka'bah dan di luar Ka'bah itu patung banyak sekali. Yang terbesar adalah 4. Tuhan kami ada namanya Lata, Manat, Uzza dan Hubal. Ini yang besar-besar. Patung yang paling besar. Lata, Manat, ya, Uzza dan Hubal. Kita punya patung, kita punya Tuhan. Nama kita Tuhan ini. Tuhanmu siapa namanya? Nabi diam. Setelah itu barulah kata Allah katakan kul huwallah
Katakan wahai Muhammad, Tuhanmu, Tuhan manusia semua, huwallah, Allah. Maka Rabbun, nama Allah yang lain, nama Tuhan umat Islam selain Rabbun, Rabbun Tuhan secara umum adalah nama Allah. Allah. Dan hebatnya Allah, ya. Ini saya hapus ya, sebentar saya hapus. Baik, coba perhatikan nih, ini bagus nih. Tidak ada satupun Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang dihapus namanya satu huruf tetap artinya sama. Di agama semua dunia ini dihapus satu huruf. Ya, misalnya agama Kristen Tuhannya hapus satu huruf namanya, udah lain arti, bahkan atau nggak ada artinya. Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya, pasti tidak ada artinya. Kenapa? Karena agama itu yang menciptakan manusia. Tapi Allah, ya, agama Islam Tuhannya Allah, dihilangkan satu hurufnya, asalnya Allah, dihilangkan satu huruf, ya, menjadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ada dalam Al-Quran. Jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ada dalam Al-Quran. Dihilangkan satu lagi, jadi apa? Lahu mulkus samawati wa ma fil ardh. Ada artinya, tetap merujuk artinya, dihilangkan satu-satu merujuk kepada Allah. Dihilangkan satu lagi jadi apa? Hu. Kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal lahu. Allahu la ilaha illa hu. Kalau kita putuskan, kalau kita tidak sambung, itu hu, asal katanya huwa. Allahu la ilaha illa hu lahu mulkus. Ya, kalau kita putuskan, ya, hu kembali kepada redaksinya Allah. Mana kita tahu tadi di ayat kursi, ya kita baca. Selanjutnya lagi, hu artinya huwa. Maksud dari huwa diringkas, ikhtisar. Huwa dari mana? Qul huwallahu ahad. Dihilangkan satu-satu tetap berarti nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dihilangkan semua. Kelihatan nggak? Maka sifat Allah adalah, bahasa Arab ya kalau tidak kelihatan disebut gaib. Maka Allah tidak bisa kita lihat dengan indera kita. Bukan Allah tidak ada, tapi indera kita yang tidak mampu untuk melihat Allah. Mana spidol tutupnya? Tutup spidol, nyari tutup spidol. Baik. Sifat Allah gaib. Dan Allah bukan tidak ada, tapi indera kita yang tidak mampu untuk melihat Allah. Kenapa? Karena penglihatan kita, indera kita, semua ini, telinga, mata, lisan dan seterusnya, itu belum tentu yang kita lihat benar. Mata kita itu melihat sesuatu belum tentu yang kita lihat benar. Maksudnya bagaimana? Dan ada orang mengatakan, saya nggak percaya kalau nggak lihat dengan mata kepala saya sendiri. Belum tentu yang dilihat oleh mata kepalanya itu benar. Contoh, air laut berwarna biru, kita lihat seperti itu. Kita ambil air laut warnanya jernih, putih, berarti mata menipu. Kedua, tongkat kita masukkan ke dalam air, tongkat lurus kita masukkan ke dalam air, tongkatnya menjadi bengkok. Bukan berarti tongkatnya bengkok, jadi mata bisa menipu kita. Selain mata kita, indera kita itu membutuhkan alat untuk melihat, yaitu cahaya. Maka hanya Tuhan umat Islam
itu kalau dihilangkan satu-satu namanya, hurufnya akan merujuk kepada Allah. Dari Allah, hilangkan alif, hilangkan lam, dan seterusnya, tetap merujuk kepada artinya Allah. Hapus semua, hilang tulisannya, maka sifat Allah kembali lagi. Walaupun tulisan Allah sudah tidak ada, maka tidak terlihat, maka bahasa Arabnya tidak terlihat, tidak nampak, disebut gaib. Sebentar saya tutup spidol. Nah, gitu. Baik, kita kembali lagi. Allah katakan ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ini sudah saya sampaikan, Rabb asalkan tarbiyah menjadi kalimat Allah. Jadi umat Islam memanggil Tuhannya atau nama Tuhan kita umat Islam adalah Allah. Dan ada nama lain yaitu Asmaul Husna. Qul Allah wa Rahman. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya, nama-nama sifat-sifat Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Baik, kembali lagi, Alladzi khalaqakum. Apa khalaqakum artinya? Khalaqa menciptakan. Di awal tadi sudah saya akan sampaikan, tatkala Allah memanggil wahai manusia, maka tidak ada perintah setelah itu. Allah panggil manusia, tidak ada perintah untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, karena yang Allah panggil adalah kelompok ini, mukmin, munafik, dan kafir. Tapi tatkala Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, pasti perintahnya perintah sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Allah katakan alladzi khalaqakum. Ini manusia kita diajak berpikir, beriman. Manusia beriman, kafir, munafik diajak berpikir. Alladzi khalaqakum, yang mana Allah itu menciptakanmu, menciptakan manusia. Baik, menciptakan dengan membuat itu beda bahasa Arabnya. Kalau menciptakan, khalaqa, membuat, sona'a. Maka maksudnya bagaimana? Khalaqa itu menciptakan dari yang belum ada, barangnya belum ada. Kalau sona'a membuat sesuatu yang sudah ada barangnya. Manusia ya itu membuat, bukan menciptakan. Oh, sini menciptakan alat baru, bukan menciptakan. Yang dimaksud menciptakan barangnya nggak ada, alatnya pun nggak ada. Itu menciptakan, membuat sesuatu yang belum ada sama sekali menjadi ada. Kalau membuat, manusia kita, umat manusia itu membuatkan mobil, motor, rumah, ya. Membuat, walaupun dulu belum ada kendaraan mobil, membuat, maksudnya apa? Alatnya sudah ada, besi sudah ada. Nggak ada manusia membuat besi, besinya sudah ada, walaupun itu masih kecil-kecil, dipanaskan lagi dijadikan satu. Pasirnya ada, semennya ada, sudah ada. Tapi kalau khalaqa, menciptakan, barangnya pun nggak ada, alatnya nggak ada, ya. Seperti itu. Itu perbedaan khalaqa dengan sana'a. Manusia itu menciptakan, membuat, tapi tidak bisa menciptakan. Allah yang menciptakan dari yang belum ada, bukan belum ada manusianya, barang-barangnya belum ada, alat untuk membuat manusia, istilah kasar seperti itu. Alladzi khalaqakum, yang mana Tuhan manusia berarti semuanya, kafir, munafik, atau mukmin. Yang mana Tuhan manusia yang menciptakan kalian semua, bukan kita doang ciptakan. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. Bagaimana kita tahu orang-orang sebelum kita Allah ciptakan? Sekarang sudah gampang sekali, dan banyak dipelajarin SD kita waktu kita masih kecil, sampai sekolah, sampai kuliah, itu mempelajari tentang apa? Tulang, ada mata pelajaran yang mempelajari tentang ya penemuan fosil. Itu berarti ada dulu manusia itu ada seperti itu, ya, atau binatang yang seperti itu dulu ada, sekarang sudah musnah. Maka alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang dulu pernah Allah ciptakan juga.
Jadi bukan kita doang, redaksi ini tatkala kita meninggal dilanjutkan oleh anak kita, keturunan kita, redaksi akhlaqukum. Kamu dan orang-orang sebelum kamu juga yang Allah ciptakan. Ya. Fungsinya apa? Fungsi dari tatkala Allah memberikan mengajak berpikir manusia, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah, agar kalian kembali ke jalan yang lurus. Karena apa? Karena dulu kalian manusia di tiga ini, kafir, munafik, dan mukmin, karena dulu kalian beriman kepada Allah. Kapan? Yang tadi di awal saya sampaikan, di alam ruh manusia semua beriman kepada Allah. Agar kembali kepada kalian, kita semua manusia, la'allakum tattaqun, agar kalian kembali menjadi orang yang bertakwa. Tatkala kalian bertakwa, apa janji Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia yakin akan Allah yang memberikan, yang menghidupkan, yang mematikan, dan semua Allah yang mengatur, dan dia beribadah kepada Allah. Wa may yattaqillah, maka tatkala orang itu hidup di dunia ini, kalau dalam keadaan susah, yaj'al lahu makhraja, Allah berjanji Allah akan berikan jalan keluarnya. Maka bisa dikatakan, boleh lihat sejarah atau lihat YouTube, orang yang bunuh diri itu bukan orang beriman, tapi dia muslim. Iya, dia orang Islam, bisa jadi, tapi Islam dia tidak beriman, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Tatkala mereka tidak kembali kepada Allah, Allah tidak akan pernah, orang itu tidak akan mendapatkan redaksi dirinya menjadi orang yang bertakwa. Maka Allah tidak akan berikan jalan keluarnya. Kalau orang itu bertakwa, yaj'al lahu makhraja, Allah pasti berikan jalan orang itu jalan keluar. Maka orang yang banyak stres bukan berarti orang miskin. Orang yang bunuh diri bukan berarti orang miskin saja. Ini boleh buka YouTube atau di Google. Bagaimana kita tahu? Kita sudah tahu, Indonesia ini sudah tahu Jepang majunya bagaimana, hebatnya Jepang bagaimana, mencari rezeki, mencari uang itu getol, kalau bahasa kita getol banget. Tapi ada pulau khusus, sekarang sudah ditutup, nggak boleh lagi. Ada pulau khusus untuk bunuh diri. Jadi orang stres, bunuh diri, pergi ke pulau itu bunuh diri, nggak mau ngurus ibunya, dibuang ke situ. Dan umat Islam bisa dikatakan yang mukmin itu tidak akan pernah orang tuanya dititipkan ke panti asuhan, walaupun dia miskin, apalagi dia kaya. Tapi di luar orang Islam, di Cina kah, di Jepang kah, orang tuanya sebagai beban, walaupun dia mapan, dititipkan di panti asuhan. Kenapa? Karena tidak bertakwa kepada Allah. Jadi orang tua dianggap sebagai beban. Materi, kalaupun dia punya, ya, itu tidak bisa memberikan solusi. Uang sebanyak apapun tidak akan memberikan solusi. Tapi ya, bicara umat Islam, kalaupun dia bisa makan ya sedikit, tidak hidup mewah, tapi tenang hatinya. Kenapa? Allah sudah jamin yaj'al lahu makhraja, karena termasuk orang yang bertakwa, tenang saja hidup, santai kalau bahasa kitanya. Karena sudah ada yang menjamin. Tugas kita hanya menjalankan, sedangkan yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk keluar rumah mencari rezeki. Fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillah, kata Allah. Tugas kita mencari keluar rumah. Kita sebagai laki-laki, tugasnya, perintah Allah kepada kita itu keluar mencari rezeki. Dapat tidaknya itu nanti Allah akan yang memberikan. Tugas Allah memberi, tugas kita keluar. Sebagaimana cicak, ya, sebagaimana cicak, Allah berikan rezeki yang tidak masuk akal kita.
cicak, kalau rezeki itu masuk akal kita, ke pikiran kita adil, maka bisa dikatakan Allah tidak adil. Kenapa? Karena cicak makanannya yang terbang, lalat, apa sih, laron, ya, makanan yang terbang. Bagaimana bisa cicak menangkap lalat? Bagaimana bisa cicak bisa menangkap laron yang ada sayapnya, sedangkan dia tidak? Tapi cicak tidak berpikir itu. Tugas saya keluar. Cicak tugasnya keluar. Sedangkan Allah yang menyambarkan, yang datang itu lalarnya akhirnya mendekati. Laron malah mendekati lalat, mendekati cicak. Manusia kita begitu juga. Tugas kita keluar, nanti Allah yang akan memberikan rezekinya. Gitu. Maka kalau orang yang bertakwa pasti yaj'al lahu makhraja. Pasti tatkala orang itu dalam keadaan susah, Allah jamin diberikan solusi jalan keluarnya. Cukup sampai situ? Tidak. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Plus Allah berikan bonus rezeki yang tanpa diduga-duga. Yang tanpa diduga-duga. Maka kebanyakan dari manusia kita terkadang mau mulai berbisnis atau barang dagangan mau laku, wah lumayan nih, nanti saya akan dapat sekian. Sudah di depan mata, jadi calok misalnya cawat tanah, wah di depan mata nih dapat nih persentase kalau 2,5%, lumayan bapak, dijual sekian puluh miliar, lumayan nih. Sudah mau deal, hilang, nggak jadi, gagal. Kenapa? Karena sudah memikirkan, ya, ini akan saya dapat dan sudah pasti dapat. Tapi Allah berkehendak lain. Tugas kita bukan tugas kita tatkala kita keluar, sebelum yang datang itu belum tentu dapat. Terkadang tatkala itu kita tidak sangka-sangka, lagi tunggu-nunggu di rumah, atau ada pembeli datang mencari tanah atau rumah, langsung kita tunjukkan deal. Nah, ini yang dikatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tanpa diduga-duga. Kenapa sih saya masih susah ya Allah? Kenapa sih orang lain bisa mapan, saya masih susah? Pertama bukan kita susah, tapi keinginan kita tinggi. Bukan kita susah, tapi keinginan kita tinggi. Melihat kawan punya motor, pengen punya motor. Udah kita punya motor, kawan ganti motor yang bagus lagi, pengen lagi. Terus keinginan kita yang tinggi. Bukan kita susah, tapi keinginan kita yang membuat kita susah. Itu. Manusia pasti cukup, tapi hanya manusianya yang membuat susah. Karena keinginan terus tambah lagi, tambah lagi. Tapi kalau binatang, mereka hidupnya santai, dan arti seperti cicak, dapat rezeki dia kenyang dia pulang. Manusia tidak, dapat rezeki dikumpulkan, dimasukkan ke bank, dikantongkan dan seterusnya. Masih ada makanan di kulkas dan seterusnya. Beras masih banyak, sudah bingung. Cicak dapat kenyang, besok dapat lagi ya? Belum tentu. Tapi dia percaya, tugasnya cuma keluar. Gitu. Manusia sekarang kita makin khawatir, semakin zaman ini semakin sekarang manusia semakin takut. Maka kita flashback orang tua kita, kakek nenek kita ngukur masing-masing nih. Orang tua kita anaknya berapa? Satu, kerjaannya apa? Mundur lagi ke belakang, kakek kita anaknya berapa? Istrinya berapa? Kerjaannya apa? Tapi pada hidup semua, hidup. Pada bisa jadi, saya banyak yang jadi. Kadang nggak mikir nanti saya harus sekolahnya yang elit, yang bayaran per bulannya misalnya 10 juta. Masuknya waiting list. Masuknya 100 juta lebih. MI, SD masuknya ada di Indonesia ini 100 juta lebih. Sekolah SD. Dan itu waiting list. Dari setahun sebelumnya harus sudah daftar. Anaknya masih kelas 6 SD, sudah didaftarkan, baru masuk kelas 6 SD, belum naik, sudah didaftarkan sekolah favorit, masuknya 100 juta lebih. Dia yakin anaknya kalau masuk sekolah itu menjadi orang yang baik, tapi belum tentu. Belum tentu apa? Bisa jadi anaknya tidak sampai umurnya.
Dia sudah yakin tahun depan emang pasti anaknya tahun depan hidup? Belum tentu. Apa dia yakin tahun depan dianya akan hidup? Yang membiayai itu? Belum tentu. Untuk perkara itu membela-bela, tapi perkara untuk pada Allah manusia jarang seperti itu. Kalau bicara rezeki tidak, manusia ngotot, tapi bicara ibadah cukup. Maka kembali lagi la'allakum tattaqun, kalau kalian bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang mukmin yang bertakwa, Allah janjinya bahwa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Rezeki itu bukan berarti uang saja. Rezeki itu bukan berarti uang saja. Kita, saya yakin 100%, 1000% lah Allah. Kita yang semua yang duduk di sini, saya yakin teman kita dari MIK atau masih sebelum sekolah sampai sekarang ada yang meninggal. Sudah ada yang meninggal. Kita mau belum. Kenapa? Allah masih percaya kepada kita dan kita diberikan kesempatan untuk beribadah. Semua kita, teman-teman kita sudah pasti ada yang meninggal. Baik dia sakit atau tidak, kecelakaan atau tidak. Yang jelas sudah meninggal. Kita masih ada, kita masih hidup. Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Maka rezeki bukan berarti uang saja. Rezeki bisa jadi umur. Sampai sekarang kita bisa duduk di sini. Kita bisa duduk di sini adalah rezeki. Berapa banyak orang yang tidak bisa duduk di sini? Satu kerjaan sama dengan kita, tapi mereka tidak bisa duduk di sini. Ini rezeki. Begitu juga selain sehat, panjang umur, sehat, kita kerja, kita punya anak tidak sehat, itu rezeki. Punya anak soleh dan soleh, rezeki. Kita hidup nyaman, tidak ngotot untuk mencari dunia, rezeki. Jadi rezeki dalam arti yang luas. Maka Allah pasti akan berikan rezeki yang tanpa kalian ketahui atau yang tidak diduga-duga. Seperti itu. Ini baru satu surat, satu ayat dulu. Nggak cukup. Waktunya nggak cukup. Ya. Nanti kita terangkan lagi, lanjutkan ayat ini. Baik, silakan Anda ingin bertanya, kita bermusyawarah. Bebas materi ini atau materi yang lain. Hah? Tutup, cukup. Baik, kita tutup muzakarah kita. Mudah-mudahan satu ayat bisa kita pahami. Inti dari surat Al-Baqarah ayat kedua, surat kedua ayat ke-21. Mudah-mudahan ini kita bisa pahami, termasuk kalimat Allah, salah satunya Tuhan yang dihapus satu-satu, hurufnya tetap mengartikan Allah, dihapus semua, kembali kepada zatnya Allah yang gaib. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan segala urusan kita, dijadikan kita keluarga yang solehah. Allah panjangkan umur kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan kita hamba-hamba yang muttaqin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.